Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budirianto, dosen untuk konsentrasi International Relations Communication di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Saya menggeluti bidang ilmu hubungan internasional. Saya mengajar di LSPR sejak 2016 dan secara simultan juga berpengalaman di bidang komunikasi strategis dan government public relations di berbagai instansi pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UK PPT di bidang pengajaran mata kuliah International Public Diplomacy atau yang disebut dengan diplomasi publik. Saya memiliki 4 tahun pengalaman mengajar di bidang diplomasi publik sejak diperkenalkannya dan dikembangkannya mata kuliah ini di LSPR. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa konsentrasi International Relations Communication di semester 4. Mata kuliah Public Diplomasi mengkaji beberapa aspek, diantaranya pengertian dan definisi diplomasi publik dan perbedaannya dengan diplomasi konvensional, konsep-konsep terkait seperti soft power dan nation branding, sejarah perkembangan diplomasi publik, instrumen-instrumen yang digunakan dalam diplomasi publik, dan konteks diplomasi publik di abad ke-21, termasuk digitalisasi dan beragamnya aktor, dan contoh-contoh kasus diplomasi publik di berbagai negara. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan praktek diplomasi publik, mempelajari bagaimana negara-negara menggunakan berbagai alat dan strategi untuk mempromosikan citra, nilai-nilai, dan kepentingan di tingkat internasional, dan secara kritis mampu meneliti program diplomasi publik sebagai tugas akhir. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat membuat desain proposal program diplomasi publik yang inovatif, sistematis, terukur, dan mempresentasikannya dalam ujian internasional dengan asesor dari unsur dosen pengampu dan dosen dari kampus mitra LSPR di The Hague University of Applied Science. Metodologi pembelajaran dalam mata kuliah ini akan menggunakan metode interaktif, baik melalui kombinasi antara ceramah, diskusi, brainstorming untuk berbagai penjelasan konsep dan teori. Dan proporsi terbesar tentunya akan pada student-centered learning karena menggunakan case-based study dengan mempelajari kasus-kasus nyata dalam praktek diplomasi publik di seluruh dunia maupun project-based study, khususnya dalam pembuatan proposal dan ujian internasional yang merupakan ujian akhir dari kuliahan ini secara berkelompok. Sistem pembelajaran mata kuliah ini akan menggunakan synchronous dan asynchronous learning. Synchronous learning mengacu pada pembelajaran yang terjadi secara bersamaan, di mana dosen dan mahasiswa berada di tempat yang sama pada satu waktu yang sama. Seperti pada ceramah dan penjelasan konsep dan teori, juga diskusi saat pembahasan kasus dan presentasi proyek. Kemudian asynchronous learning, di sisi lain, mengacu pada pembelajaran yang terjadi secara tidak bersamaan, di mana dosen dan mahasiswa tidak harus berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Hal ini diterapkan melalui pembelajaran di forum diskusi, melalui LMS, bimbingan proyek melalui email dan WhatsApp, dan saat mahasiswa dapat mengerjakan proyek kolaboratif mereka secara kelompok, serta mengunggah hasilnya secara online. Penggunaan synchronous dan asynchronous learning dalam mata kuliah ini akan meningkatkan partisipasi, interaksi mahasiswa, dan mempermudah aksesibilitas. Mata kuliah ini memiliki 16 sesi dengan 14 sesi pembelajaran dan 2 sesi lainnya adalah untuk ujian tengah semester di sesi ke-8 dan ujian akhir semester di sesi ke-16. Mata kuliah ini akan berfokus pada profil lulusan ketiga di LSPR, yakni Sarjana Ilmu Komunikasi dengan pemahaman teori dan konsep ilmu komunikasi dengan kemampuan negosiasi, diplomasi, dan mediasi, serta berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan di mata kuliah ini antara lain S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. P1 mampu menguasai teori, konsep, dan metodologi ilmu komunikasi dalam menganalisis fenomena hubungan masyarakat, komunikasi pemasaran, hubungan internasional, komunikasi massa, dan seni pertunjukan sesuai dengan konsentrasi yang dipilih. P5 mampu menguasai isu-isu, peran, dan kepentingan aktor, serta proses interaksi dan komunikasi strategis.
KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KK2 mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi interpersonal, komunikasi publik, negosiasi, mediasi, dan manajemen kegiatan, baik kegiatan sosial maupun bisnis. CPL tadi kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu mengimplementasikan konsep-konsep hubungan internasional secara logis, kritis, sistematis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi yang dinamis. CPMK 2 mampu menguasai paradigma dan teori besar hubungan internasional untuk menganalisa fenomena dan isu global yang berorientasi eksplanatif pada aspek humaniora. CPMK 3 mampu menguasai perkembangan dan ruang lingkup hubungan internasional guna memupuk rasa nasionalisme dan menumbuhkan kesadaran akan situasi global. CPMK 4 mampu mengimplementasikan aturan dan prinsip dalam proses komunikasi sesuai dengan bidang hubungan internasional. CPMK tersebut diturunkan menjadi sub-CPMK. Untuk mendukung pembelajaran, maka saya menggunakan berbagai sumber, termasuk buku-buku dari penulis ternama, termasuk di dalamnya adalah Joseph Nye, Nicole J. Cole, Ian Malisen, R.S. Zaharna, Cornelius Biola, Ilan Manor, dan lain-lain, serta jurnal bereputasi di bidang diplomasi publik terutama dan tidak terbatas pada The Hague Journal of Diplomacy. Karya ilmiah saya sendiri juga menjadi referensi terutama yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi internasional. Sumber daya online termasuk di dalamnya adalah web dari organisasi dan institusi internasional, artikel berita, dan video edukasi. Penilaian pada mata kuliah ini akan menekankan pada seluruh aspek secara objektif, transparan, dan komprehensif, baik dalam proses pembelajaran maupun penilaian saat ujian, dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester atau yang dalam konteks ini adalah juga ujian internasional mendapatkan proporsi terbesar yakni 35%, lalu UTS 25%, kemudian tugas serta keaktifan dalam diskusi dan proses belajar yakni 30%, serta kehadiran 10%. Demikian penyampaian saya untuk mata kuliah International Public Diplomacy meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di mana saya memberikan materi di kelas dengan metode tatap maya, mata kuliah diplomasi publik pada sesi ketiga dengan tema konsep kunci dalam diplomasi publik, yakni soft power. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah join dalam perkuliahan kita mengenai public diplomasi dan kita akan lanjut nanti pembahasan soal konsep-konsep inti dari public diplomasi. Nah, kita sudah membahas kemarin mengenai beberapa konsep yang sangat penting, yaitu definisi dari diplomasi secara umum dan definisi dari public diplomasi. Kemudian kita juga sudah membahas apa perbedaan dari kedua konsep tersebut. Nah, untuk bisa melangkah lebih lanjut, saya ingin mengkonfirmasi dulu pemahaman kalian mengenai apa itu diplomasi, apa itu public diplomasi, dan apa perbedaan. Nah, mungkin ada yang mau menerangkan atau membacakan atau menunjukkan salah satu definisi dari apa itu diplomasi. Dipersilahkan. Ada? Saya izin. Oke, silakan Sakila. Saya izin menjawab. Arti diplomasi adalah komunikasi yang dilembagakan di antara perwakilan entitas yang diakui secara internasional, di mana melalui perwakilan seperti memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan barang publik. Oke, jadi definisi banyak sekali. Diplomasi itu umumnya juga mengenai bentuk komunikasi. Nah, salah satu yang dikemukakan oleh Sakilah tadi adalah definisi dari Cornelius Biola mengenai bahwa diplomasi adalah sebuah komunikasi yang biasanya dilakukan oleh entitas yang diakui dari pemerintah atau misalnya organisasi internasional. Jadi formal komunikasinya. Nah, karena bentuknya formal, maka dia biasanya akan menghasilkan kesepakatan. Nah, apa tujuan kesepakatan? Biasanya untuk menghasilkan jadi kepentingan masyarakat di negara masing-masing. Begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami apa itu diplomasi, kita masuk ke apa itu public diplomasi. Siapa yang mau menjawab? Silahkan.
Saya, izin menjawab. Kalau menurut pandangan saya, diplomasi publik adalah cara suatu negara untuk berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan publik di negara lain. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan rasa hormat terhadap negara tersebut, serta untuk mempromosikan kepentingan dunia internasional. Dan sedangkan menurut salah satu tokoh yang bernama Hans Touch, diplomasi publik adalah proses komunikasi pemerintah dengan masyarakat asing dalam upaya gagasan untuk mewujudkan terhadap gagasan dan cita-cita negaranya, institusi dan budayanya, serta tujuan kebijakan nasionalnya. Kedua pengertian ini sama-sama membahas mengenai cara negara berkomunikasi dengan publik di negara lain. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang kedua, diplomasi publik intinya adalah bagaimana publik dilibatkan. Bukan hanya sasaran tetapi juga menjadi subjek dalam diplomasi itu sendiri. Nah, tujuannya tetap yaitu adalah kepentingan negara dalam mempromosikan nilai, sikap gitu ya, kepentingan dan sebagainya. Jadi intinya tetap tujuannya sama untuk mempengaruhi negara lain. Polanya saja yang berbeda, strateginya yang berbeda. Kalau diplomasi resmi itu melibatkan komunikasi resmi antara pemerintah biasanya. Tetapi kalau ini dilakukan juga oleh publik dan sasarannya juga adalah publik gitu atau masyarakat umum. Selanjutnya, apa perbedaan antara diplomasi dengan diplomasi publik? Yang lebih detail, mungkin ada yang bisa menerangkan. Silakan. Saya izin menjawab, Sir. Ya, silakan. Kalau perbedaan diplomasi tradisional dan publik itu, kalau tradisional itu aktornya pemerintah, sementara kalau diplomasi publik itu aktornya pemerintah dan bisa juga aktor non-pemerintah. Terus tujuannya itu, kalau tradisional itu melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional, sementara publik itu untuk membangun citra positif negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Terus kalau sasarannya sendiri itu, kalau tradisional, itu sasarannya diplomat dan pejabat pemerintah negara lain, sementara kalau publik itu sasarannya publik internasional dan masyarakat sipil. Salurannya juga berbeda. Kalau tradisional itu melalui negosiasi antar pemerintah atau konferensi internasional, sementara kalau publik itu bisa melalui media massa. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan. Intinya adalah bagaimana publik dilibatkan sebagai aktor maupun sasaran dari diplomasi. Dan kemudian channelnya, karena dia tidak melulu tentang hubungan komunikasi yang resmi antar pemerintah, bentuknya bisa jadi lebih luas gitu ya. Misalnya kayak penggunaan di channel-channel yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya budaya, pendidikan, kesehatan, sains gitu ya, atau melalui media tadi. Intinya juga adalah untuk mempromosikan nilai dan citra positif dari sebuah negara. Nah, untuk itu kita akan mengenalkan hari ini, kita akan menerangkan salah satu konsep yang sangat terkait dengan diplomasi publik, yaitu soft power. Oke, kita akan share screen dan kita akan lebih jauh apa itu soft power. Jadi ini adalah konsep yang sangat terkait dengan public diplomasi. Oke, yang pertama tentang soft power. Apa itu soft power? Jadi dalam hubungan internasional, kalau kalian sudah memahami apa itu hubungan internasional, kita bisa melihat bahwa konsep power atau kekuasaan atau juga disebut dengan kekuatan itu ada beberapa cara menilainya. Yang umum adalah melihat power sebagai sesuatu yang sumbernya itu bisa dilihat, bisa dihitung gitu ya. Contohnya misalnya adalah kekuatan militer. Nah, negara itu bisa berpengaruh kalau dia punya kekuatan militer. Dan yang kedua, negara itu juga bisa sangat berpengaruh kalau ekonominya juga maju. Jadi dua hal ini adalah kekuatan material yang biasanya bisa dihitung, bisa dilihat, dan bisa dengan mudah kita menentukan bahwa dia adalah negara yang powerful. Nah, kegunaannya adalah mempengaruhi dengan salah satu yang paling bisa kita identifikasi adalah dengan cara memaksa atau dengan cara mengiming-imingi atau memberikan insentif gitu ya. Misalnya, sebuah negara besar ingin memaksakan kehendaknya kepada negara lain, dia akan menggunakan cara-cara militer, menginvasi negara tersebut, atau mengancam dengan nuklir misalnya. Yang kedua, misalnya dengan cara ekonomi. Jika negara tertentu ingin sesuatu, maka dia bisa menggunakan instrumen ekonomi dengan cara memaksa atau juga dengan memberikan insentif. Misalnya, jika negara saya ingin melakukan sesuatu terhadap negara lain, maka bisa dilakukan dengan cara menerapkan sanksi ekonomi misalnya, atau menerapkan imbal balik, memberikan bantuan sekian jika syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh negara tersebut. Nah, tapi ada yang kedua,
yaitu soft power. Kalau yang tadi material power itu digunakannya melalui cara-cara hard gitu. Makanya disebut dengan hard power. Nah, ada yang satu lagi, cara mempengaruhi itu tidak melulu tentang kekuatan militer atau ekonomi tadi. Jadi tidak melulu tentang kekuatan material, tetapi menggunakan cara-cara yang soft. Nah, ini juga sudah menjadi umum dalam hubungan internasional. Kalau kita lihat beberapa definisi mengenai power di dalam hubungan internasional, ada beberapa, misalnya Napoleon Bonaparte melihat bahwa ada dua jenis kekuatan dan cara mempengaruhi, yaitu dengan menggunakan pedang, dan yang kedua adalah dengan menggunakan pikiran gitu. Atau yang lain, misalnya kayak Hans Morgenthau, ini salah satu tokoh yang paling terkenal di dalam hubungan internasional, khususnya di realis, yang mengatakan bahwa power itu adalah cara mengontrol. Itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama dengan mengontrol pikiran, yang kedua dengan cara yang lebih memaksa gitu ya. Definisi yang ketiga, siapa Joseph Nye di bagian yang ketiga ini? Joseph Nye adalah tokoh yang memperkenalkan konsep soft power tadi. Jadi kalau ada istilah soft power, maka identik dengan Joseph Nye ini. Nah, kalau Joseph Nye secara spesifik bilang bahwa power adalah kemampuan untuk mempengaruhi gitu ya. Dan kemudian mempengaruhi apa? Mempengaruhi kepentingan kita yang kita inginkan dari orang lain atau negara lain. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara memaksa atau mengancam. Yang kedua, itu adalah dengan cara memberikan iming-iming atau imbalan. Dan yang terakhir ini yang terkait dengan soft power, yaitu dengan attraction. Nah, apa itu soft power secara khusus? Kita bisa lihat di sini. Definisi dari Joseph Nye tadi, kembali lagi. Jadi kemampuan untuk mendapatkan apa yang negara kita mau melalui apa? Attraction, daya tarik, dibandingkan dengan coercion atau ancaman atau pemaksaan, atau dengan cara mengiming-imingi atau imbal balik. Sumbernya kalau tadi yang hard power itu adalah militer atau material power, dan ekonomi yang juga material power. Dalam soft power yang paling banyak digunakan adalah di sini ada 3, political ideals and policies. Nah, jadi kita bisa mempengaruhi negara lain tidak dengan cara memaksa dan tidak dengan cara memberikan imbal balik atau payment di sini, tetapi dengan cara attraction. Nah, ini perbedaan yang mungkin bisa lebih real ya kita lihat. Jadi military force, payment, economic sanction itu adalah cara-cara hard power untuk mempengaruhi negara lain. Tetapi ada juga yang menggunakan culture, political values, dan positive global engagement. Nah, ini yang disebut dengan soft power. Nah, jadi spektrumnya kalau kita lihat semakin ke kiri, semakin ada unsur memaksanya, semakin banyak penggunaan sanksi dan mungkin dengan cara menyogok gitu ya. Itu adalah penggunaan cara-cara hard power. Sementara soft power itu lebih pada ini. Yang paling lemah mungkin adalah agenda setting, kemudian yang kedua adalah attraction, dan ketiga adalah co-op gitu ya. Yang dijadikan sumbernya adalah tadi militer dan ekonomi kalau hard power. Sementara kalau soft power itu adalah value, culture, policy, dan institution. Nah, ini perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hard power itu menggunakan cara-cara memaksa, dan sementara kalau soft power itu lebih ke menekankan kepada attraction. Sumbernya adalah militer dan economic power kalau hard power. Kalau di soft power itu lebih banyak menggunakan culture gitu ya. Dan banyak lagi yang kita bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada beberapa konsep yang inti. Salah satunya adalah nation branding yang di paling bawah itu ya, di bagian soft power. Nah, karena ini ada dua cara semacam ini yang bisa kita lihat dalam cara mempengaruhi negara lain, maka penting bagi kita untuk melihat bagaimana sebuah negara itu bisa disegani, bisa berpengaruh dalam hubungan internasional. Nah, ini ada salah satu ilustrasi, mungkin akan lebih jelas buat kalian. Abad 21 di mana media ekologi gitu ya, kita melihat sosial media, internet, dan jenis komunikasi yang bisa menjangkau langsung kepada publik di negara lain, maka kita bisa melihat bahwa di masa lalu mungkin yang paling kuat secara militer itulah yang menang.
tetapi di dunia yang lebih terglobalisasi, lebih termediasi dengan teknologi, kita bisa melihat bahwa siapa yang memenangkan narasi yang bisa menyampaikan ide, gagasan yang lebih kuat itu akan memenangkan soft power. Nah, ini beberapa sumber-sumber. Kalau tadi ada militer dan ekonomi untuk hard power, soft power itu ada beberapa. Tadi yang lebih banyak diterangkan adalah culture, government itu juga penting. Misalnya kayak demokrasi itu biasanya lebih atraktif gitu ya dibandingkan dengan yang menggunakan cara-cara sistem yang otoriter misalnya. Kemudian foreign policy-nya apakah sejalan dengan agenda global dan sebagainya. Kemudian dengan menggunakan education, ini kan salah satu cara yang sangat penting ya dalam engage dengan publik di negara lain. Nah, biasanya menggunakan beasiswa dan sebagainya. Nah, mereka juga akan menjadi potensial leader ke depan untuk di negaranya dan kemudian juga akan lebih mudah kita untuk mempengaruhi negara tersebut. Kemudian ada business and innovation. Nah, bisnis yang menarik, inovasi yang bagus dari sebuah negara itu biasanya juga akan menjadi daya tarik. Sekali lagi konsepnya adalah daya tarik. Nah, karena soft power ini sangat mengandalkan tadi culture, mengandalkan ide, pemikiran politik, kepeloporan ide gitu ya, menjadi contoh bagi negara lain, maka dia sangat terkait dengan public diplomasi. Menjadi konsep yang sangat penting bagi public diplomasi. Jadi Joseph Nye sekali lagi adalah tokoh yang sangat penting untuk membaca bagaimana soft power itu terkait dengan public diplomasi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sir, izin bertanya. Iya, silakan Raisa. Tadi kan dijelaskan negara berpengaruh, ada soft power dan juga hard power. Apakah soft power dan hard power itu harus selalu bersinggungan dalam penggunaannya ataukah itu merupakan opsi? Terima kasih, Sir. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi hard power itu punya keterbatasan, soft power juga punya keterbatasan. Tapi biasanya negara yang punya soft power biasanya hard powernya juga bagus gitu ya. Misalnya Amerika punya militer terkuat di dunia, punya ekonomi terbesar di dunia. Pada saat yang sama dia juga bisa berpengaruh dengan baik gitu. Terutama misalnya dengan mempromosikan pendidikan. Pendidikan terbaik masih di Amerika. Kemudian juga dengan popular culture misalnya, dominasi dunia perfilman itu sangat didominasi oleh Hollywood. Jadi dua hal ini sangat terkait. Dia merupakan opsi dan kadang juga bisa digunakan secara berbarengan. Nah, Joseph Nye juga memperkenalkan istilah yang disebut dengan smart power. Tuh di bagian akhir dari slide ada istilah smart power. Smart power adalah cara menggunakan dua kekuatan secara simultan. Contoh ya misalnya tank saja yang dikenal dalam dunia militer itu punya keterbatasan dalam mempengaruhi perang. Kalau misalnya ada di wilayah rawa gitu ya, misalnya di Sumatera Selatan atau di Kalimantan Selatan itu banyak rawa. Kalau perang menggunakan tank itu juga nggak bakal berguna tank gitu ya. Sama seperti di soft power juga. Di soft power misalnya ada tadi ada culture, dia punya keterbatasan juga dalam mempengaruhi. Terutama kalau misalnya culture-nya dilakukan secara exhibition gitu. Hanya satu kali dilakukan. Pertunjukan tari misalnya. Dia tidak langsung berpengaruh tentunya. Atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Tapi kalau misalnya dilakukan pendekatan culture yang lebih dekat misalnya ya. Mengundang presiden negara tertentu ke dalam experience gitu. Mengenai culture di negara lain itu akan lebih berpengaruh mungkin. Atau dengan pertukaran kebudayaan itu juga lebih berpengaruh. Jadi ada banyak hal yang hard power punya keterbatasan, soft power juga punya keterbatasan, dan karena itu kombinasi antara keduanya melalui smart power akan lebih baik gitu tentunya. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sir, saya izin bertanya tentang soft power. Silakan. Saya mau bertanya apa menjadi sumber soft power di Indonesia dan bagaimana dan apa instrumen public diplomasi yang digunakan? Oke. Jadi soft power di Indonesia itu ada beberapa hal, terutama kalau misalnya terkait dengan culture banyak sekali ya, kita bisa mempromosikan diversity. Nilai culture itu juga bisa dipromosikan. Misalnya Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar, tetapi kita tetap menghargai satu sama lain. Dan itu juga ada di slogan negara kita ya, misalnya di bagian lambang burung Garuda ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan hanya slogan, tetapi juga harus tercermin di dalam kehidupan kita
kita sehari-hari. Jadi multi culture tetapi tidak ada atau minim sekali konflik. Kita bisa memanage itu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak suka ekstremisme. Kita lebih mengutamakan gitu ya, sikap yang moderat, sikap yang inklusif, yang terbuka. Yang misalnya Islam yang bisa bergandengan dengan modernisme, Islam yang bergandengan dengan demokrasi misalnya, menghargai hak-hak perempuan, menghargai hak-hak minoritas dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan oleh Indonesia salah satunya ya, terkait dengan soft power tadi. Ya, salah satunya adalah terkait dengan apa? Dengan reputasi yang pernah kita alami sangat buruk ketika terjadi 9/11 dan terorisme itu merajalela di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Reputasi kita buruk sekali, terutama karena disematkan dengan identitas sebagai Muslim terbesar di dunia. Nah, kita membranding akhirnya bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar yang sikap warga negaranya adalah moderat. Kemudian banyak lagi, misalnya kita mempromosikan, yang tadi adalah salah satunya dipromosikan dengan interfaith dialogue. Sekali lagi kan pelibatannya harus dengan publik ya. Misalnya NU, kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar, mereka juga dilibatkan oleh pemerintah, difasilitasi untuk mengadakan interfaith dialog antar peradaban, dialog antar keyakinan. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang moderat dan menolak atau mengecam terorisme, dan itu dilakukan setiap tahun rutin. Kemudian yang kedua misalnya Indonesia terkait dengan value dalam pemerintahan. Contohnya misalnya Indonesia adalah negara demokrasi. Kita pernah punya reputasi buruk sebagai negara yang otoriter, militerisme, punya reputasi buruk juga sebagai pelanggar HAM gitu ya di masa lalu. Kemudian kita akhirnya juga harus bangkit, demokratisasi pasca reformasi kita gunakan. Dan salah satu program yang paling banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah Bali Demokrasi Forum. Itu diadakan setiap tahun di Bali. Dan banyak lagi tentunya. Culture, kemudian tadi ada national value, mungkin Pancasila dan sebagainya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah hal yang layak sekali untuk dipromosikan di tengah maraknya konflik di dunia ini, di tengah maraknya ekstremisme, di tengah maraknya negara-negara yang tidak berdemokrasi gitu, tidak mendengarkan rakyatnya. Maka kita juga punya kepentingan untuk mempromosikan itu ke dunia global, tapi pada saat yang sama juga menguntungkan buat Indonesia. Kita dipercaya sebagai negara yang moderat, kita dipercaya sebagai negara yang berdemokrasi, pemerintahnya bertanggung jawab, tidak melanggar HAM, dan sebagainya. Atau banyak lagi gitu ya, kita mempromosikan nilai-nilai kita melalui forum-forum internasional, mengagendakan agenda-agenda yang sangat penting bagi dunia. Misalnya soal climate change, soal hak asasi manusia, mempromosikan soal kerjasama dibandingkan perang gitu. Nah, itu banyak yang kita lakukan. Baik. Terakhir, saya ingin menerangkan bahwa ada tugas kalian membaca dan kemudian membuat ringkasan dari artikel yang saya berikan, yaitu dari Pak Rizal Sukma. Judulnya adalah Soft Power and Public Diplomacy, The Case of Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia menggunakan soft power dalam public diplomasinya. Dan kemudian di bacaan tambahan, ini mungkin kalian bisa juga lihat Indonesia Intermestic Public Diplomacy, Future and Future. Jadi kita mau melihat bagaimana future apa yang digunakan dalam diplomasi publik Indonesia dan kemudian bagaimana masa depannya. Ini oleh Ellen Huich. Dan yang terakhir nih contoh yang terkait dengan ASEAN tadi. Ini saya dan teman-teman dosen lain di LSPR itu membuat upaya menggunakan digital diplomasi yang juga menjadi bagian dari public diplomasi. Jadi bagaimana museum itu digunakan untuk menumbuhkan rasa identitas kultural tadi di tingkat ASEAN tentunya. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan kali ini. Diharapkan kalian bisa memahami dan juga lebih banyak membaca, men-trigger kemampuan kalian pada limit tertentu, lebih banyak membaca, dan ini adalah salah satu cara untuk kalian lebih peka terhadap isu dalam public diplomasi, soft power, dan nation branding tentunya. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan jika ingin bertanya dan sebagainya di luar kelas juga diperbolehkan, dipersilakan melalui email atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.